bahannya. Ada yang perlu Ibu ingatkan, semua yang observasi sudah Ibu nilai. Di situ ada yang perlu Bapak Ibu isi, ada refleksi dan tindak lanjut. Silakan kalau mau konsultasi ke saya boleh. Kalau udah dapat yang kita kan ada artinya kedua, nomor 4, kemudian ada sertifikat 32 jam. Kalau yang udah ada silakan. Kalau yang udah ada, saya mengingatkan katanya kita Rena dengan kegiatan ini adanya kita bertunggalan. Jadi santai serius selesai kerjanya. Untuk hari ini, saya akan memaparkan kegiatan mengelola program belajar dan nanti yang akan kita laksanakan di hari ini. Kalau kemarin kita Jumat pertama kita pakai baju kurung, kemudian Jumat kedua kita pakai baju batik, yang ketiga kita pakai olahraga. Tidak ketiga satu yang keempat minggu dan keempat atau yang keempat ini yang keempat ya. Ini kita diskusikan Bapak Ibu karena pada hari itu semua kita pakai olahraga, anak-anak juga kita ada kegiatan bersih hijaukan sekolah kita. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan yang tidak menyurutkan semangat kita untuk berkumpul pada hari ini walaupun dalam keadaan lampu mati, lampu padam. Ya. Jadi kita tidak menggunakan infokus, tidak menggunakan pengeras suara. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Baik, yang terhormat Bu Kepala Sekolah SDN 17 yang terhormat Bapak Ibu Guru Staff SDN 17 Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Sebenarnya hari ini hanya kemarin saya bertemu sama Polda tugas CGP yang harus saya sampaikan yaitu tentang program di sekolah dan itu harus disosialisasikan bersama Bapak Ibu Guru. Karena kalau tanpa ada diskusi dan tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu, program ini tidak akan berjalan. Jadi terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk waktunya juga Bapak Ibu Guru. Bukan berarti saya di depan ini bisa atau lebih baik tidak, karena di sini kita sama-sama belajar. Pada saat ini masih tugas CGP modul 3.3 yaitu sebagai modul kelas kontekstual, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi semua tugas-tugas CGP itu berkali intinya untuk murid, bukan untuk CGP-nya. Tidak ada yang fokus, jadi tidak bisa melihat visinya, tidak pakai pakai suara saya saja. Jadi tujuan pembelajaran di sini yaitu CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program. Jadi kita CGP harus bisa membuat program sekolah yang membuat perubahan di sekolah. Program ini tetap diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk orang. Kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Semua program ini akan kembali ke profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya, yang bergotong royong, beriman, bertakwa, perbedaan global, kritis, kreatif, semua kembali ke profil pelajar Pancasila. Lalu karakteristiknya lingkungan pendukung tumbuh kembangnya murid itu ada 7 sebenarnya. Hanya di program ini saya hanya ambil 2 yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif dan bijaksana, di mana murid akan lebih tinggi nilai-nilai positif yang berbasis pada nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Jadi saya menekankan untuk interaksi sosial bersama murid dan tentunya interaksi sosial dirasakan dengan guru. Prakarsa perubahan jadi maksudnya apa yang ingin dituju dari apa yang kita canangkan programnya itu menguatkan interaksi sosial antara murid secara positif, aktif dan bijaksana melalui program Jusberry. Jusberry itu adalah singkatan Bapak Ibu supaya enak aja nyebutnya Jusberry. Ya, biar hilang hausnya. Ya, jadi Jusberry itu adalah Jumat sehat, bersih, indah dan rapi. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Walaupun ada yang bilang kayaknya lebay, Jusberry gitu kan, tapi tidak apa-apa lah Ibu. Yang penting kita enak nyebutnya terus kayaknya seger terus kan. Nah, tahapan ini digunakan tahapan bagja, jadi saya tidak menyebutkan tahapannya karena ini sangat banyak saya lewati ya Bapak Ibu. Apa itu Jusberry? Program Jusberry adalah program kurikuler yang bertujuan untuk menguatkan interaksi sosial antara murid secara positif, arif dan bijaksana, sekaligus meningkatkan rasa gotong royong dan kemandirian murid. Jadi dampaknya itu kita sama-sama bergotong royong. Program Jusberry dilaksanakan setiap hari Jumat dengan murid. Kegiatannya bervariasi, jadi kegiatannya tidak melakukan itu saja, jadi bisa divariasikan. Lalu dilanjutkan dengan membersihkan kelas, terus dalam membersihkan kelas ada makan bersama. Jadi setiap kelas nanti ada makan bersama gurunya. Lalu ada juga diselingi, misalnya hari itu tidak bersih nih,
kita adakan jalan santai rame-rame keliling untuk mengenal lingkungan sekitar juga. Kan kita nggak tahu tuh dapatnya apa nih dari kita keliling. Terus saya sendiri saja belum pernah sampai keliling-keliling tuh bro. Kayak ini yang sering keliling tuh bro olahraga. Nah itu kita bisa melihat apa aset lingkungan alam sebenarnya. Memiliki aset ya, karena ini kelanjutan dari penggunaan aset. Lalu untuk lebih mengakrabkan interaksi antara murid, setelah kegiatan dilakukan semua murid makan bersama di ruang kelas. Program ini melibatkan murid sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai refleksi dan evaluasi. Sehingga diharapkan program Disuderi ini dapat mempromosikan suara atau voice, pilihan atau choice dan kepemilikan atau ownership murid. Nah, jadi program ini istilah dari CGP itu sebenarnya ada 3 yang diutamakan, yaitu suara. Suara itu maksudnya suara anak-anak. Kita harus mendengarkan mereka. Itu intinya. Pilihan, anak itu bisa memilih. Tak boleh kita ngejudge kamu tak boleh seperti itu, tak boleh. Maksudnya mereka tuh ada pilihan. Jadi suara dia kita dengarkan, pilihannya kita dengarkan, lalu kepemilikan. Kepemilikan dia boleh memutuskan sesuatu hal, maksudnya tapi dalam bentuk yang positif. Lalu program Disuderi ini akan pertama kali dilaksanakan di bulan puasa ini, minta 1 kali saja. Nah maksudnya karena dalam waktu tanggal 3 April itu program ini harus sudah ada dokumentasinya dan harus sudah di-upload terakhir 3 April. Jadi puasa sudah minta izin sama ibu kepala sekolah dan sudah konsultasi dengan ibu bendahara. Rencana akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 28 April 2024 sebelum kita libur, kan sebenarnya libur itu Jumat. Kita Kamisnya, walaupun kita kegiatannya itu sebenarnya Jumat kan, hanya karena Jumat libur dimajukan hari Kamis. Karena Jumat ini kita kan tak mungkin melakukan kegiatan itu tuh. Lalu kita akan ubah ke Jumat depan, ternyata Jumat depan itu tanggal merah di hari Kamis lah kita 28. Karena kalau untuk minggu depannya lagi udah lewat ke 3 April. 28 Maret. 28 Maret. Ya, 28 Maret. 28 Maret. Tanggal merah. Nah, semua kita akan menggunakan baju olahraga dari murid sampai guru. Ya nanti kita ingatkan lagi di grup. Nah disinilah saya butuh sharing, butuh masukan, butuh diskusi. Hari itu tuh apa yang mau kita supaya maksudnya kan waktunya hanya 2 jam dari jam 7 sampai jam 9. Jadi apa nih yang pertama? Terus apa yang mau dibawa murid nih? Bagaimana kita mengelola waktu 2 jam itu bisa ada yang berhasil gitu. Maksudnya dalam bersih kelas mungkin, atau bersih lapangan, halaman, atau mempercantik taman, atau apa saja yang bisa dilakukan, tetapi itu kelihatan dari sebelum dan sesudah. Jadi nanti sekolah semua difoto dari sebelumnya, nanti sesudahnya juga ada fotonya. Jadi kita before after. Jadi misalnya kayak taman kita yang kondisi sekarang difoto. Nanti kalau kita bersihkan tamanku dan kasih pot misalnya kan, sesudahnya pun difoto lagi. Maksudnya apa yang dilakukan anak kelihatan, beforenya ada, afternya ada. Dan guru-gurunya ada juga didampingi anaknya. Untuk kelas 1 nih kan masih belum bisa kerja nih kan. Ya mungkin kita paksa untuk apa? Mungkin kelas 1 hanya nyapu kelas. Kan untuk halamannya untuk yang kelas tinggi misalnya begitu. Jadi saya butuh diskusi apa yang mau kita lakukan karena ini program lanjutan dari kemarin. Kemarin tuh saya udah ada membuat tentang tanaman toga, tanaman obat dan keluarga, atau yang biasa disebut apotek hidup. Lahan kita masih ada kebetulan tuh di sana dan jaring-jaringnya juga masih ada kok. Tinggal dibersihkan. Anak-anak bawa bibit ya Bu, mau pakai polybag atau langsung tanam di situ juga bisa ya Bu ya. Gimana Bu? Pakai polybag. Nah kalau pakai polybag kan kita mau gini nih, polybagnya anak yang bawa kah atau bagaimana kan bisa didiskusikan. Dari Bapak Ibu ada saran dan masukan boleh silakan untuk program ini. Yang penting programnya itu adalah sekolah kita itu menjadi sekolah sehat, bersih, indah dan rapi. Indah itu berarti hijau, indah kan enak dilihat gitu. Rapi mungkin dalam penyusunannya nanti menjadi rapi. Jadi Bapak Ibu yang mau kasih masukan terbuka. Ya silakan Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program yang sudah disampaikan itu sebenarnya memang seharusnya kita di sekolah langsung sepertinya tanaman toga atau tanaman apa itu dari awal kita sudah melaksanakan kegiatan itu. Cuma nampaknya tidak. Program kita belum berjalan seperti biasa karena pengalaman yang lalu dari dulu memang sudah ada setiap sekolah itu ada apotek hidup. Jadi untuk program apotek hidup ini bisa nanti habis kita lebaran dapat tuh sekolah menyediakan bag, kemudian anak bawa tanah dan tanaman. Tanam itu yang seperti yang kemarin kita P5 itu nampaknya kita hanya menunggu hasil. Jadi terbiar seperti sekarang tidak ada kelanjutannya. Sebenarnya P5 itu berkelanjutan sehingga kita dapat menikmati apa yang telah kita tanam. Sekarang kan terbiar. Jadi untuk apa ibu saya menyarankan, misalnya seperti tanam obat, buah,
serai seperti tanaman seperti itu, misalnya kunyit, puyang. Jadi itu nanti karena tanaman itu dia bisa bertahan lebih lama. Apalagi kita program kita misalnya sebulan sekali harus turun ke lapangan masing-masing membina anaknya dan kita membuat kelompok. Tidak-tidaknya itu kelas 6 mengasih contoh. Kelas 6 dulu masih contoh bisa berbagi belas. Jadi yang lain boleh ikut. Ataupun masing-masing kelas punya kelompok masing-masing. Jadi guru itu tidak berperan istilahnya langsung, kita hanya mengawasi anak, membiasakan anak di sekolah dan di rumah nantinya. Itu tujuannya. Kemudian manfaatnya juga kita bisa mengambil dari manfaat itu, misalnya serai, kita misalnya ada kegiatan sekolah kan, misalnya kunyit, jadi kita tidak perlu keluar, tidak perlu ada program-program tanaman sayur, mungkin itu yang bisa saya lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi, sangat bagus sekali, luar biasa pembicaranya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada, kalau Bapak Ibu kita sharing aja di sini. Jadi nanti kita melaksanakan itu sama-sama enak. Tadi pas saya menangkap Pak Lutfi bilang nanti kasih contoh kelas 6 dulu, ataupun pas puasa ini mungkin hanya kelas 3 aja gitu kan. Maksudnya nggak semua kelas yang rendah jangan dulu, contohnya kelas tinggi dulu, yang kelas bawah jangan. Nanti kalau habis lebaran baru semuanya. Berarti setuju dengan program ini Bapak Ibu semua? Setuju. Setuju dukung Bu? Ya pokoknya juga bisa ditanam tuh ya Bapak Ibu. Kayak Ibu tadi bilang kumis kucing juga bisa. Nah, program ini Bu bisa mendukung untuk program P5 kita. Misal itu dirawat. Jadi pada saat kegiatan P5 itu bisa ada kunjungan ke kebun kita gitu. Kunjungan tamunya selain dia mengunjungi stan juga bisa mengunjungi kebun kita di situ. Ya, Kan saya simpulkan dari pendapat kawan-kawan ya. Ini kalau kita yang program ini kita nggak usah ngambil dari kelas 1 sampai kelas 6, kita ambil kelas 4, 5, 6 nanti dibagi di areanya jadi 4, 5, dan 6 dibagi 3 ya. Jadi masing-masing kelas itu 4-nya juga dibagi 3 A, B, C. Jadi masing-masing wali kelas bertanggung jawab dengan siswanya. Nanti kalau misalnya untuk peliharaannya ya langsung saja hari tiket itu siapa, siswanya berapa orang, ya langsung juga melihat tanamannya di dalam. Kemudian kita yang sebagai wali kelas waktu juga mengingatkan juga ikut andil. Kalau kita main biar, nah inilah yang terjadi kemarin. Sebenarnya kalau misalnya kemarin kita pelihara, begitu udah mau mati kita ganti. Karena kita udah mau pelihara, bisa dikejar nggak dengan tanaman ini? Hanya kalau misalnya selalu mau diingatkan dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah selalu apa yang diingatkan baru jalan setelah lama hilang. Jadi kadang-kadang saya pikir ini apa kita mau seterusnya gitu kan. Jadi mulai nanti setelah lebaran, karena perkiraan kita itu P5 itu mungkin tidak di bulan 6 Juni lah, Juni. Karena kita akan satukan dengan perpisahan siswa kelas 6. Kita udah ngomong sama orang tua mereka, kita gabung dengan P5. Jadi punya kontribusi dengan kegiatan P5. Karena kemarin sudah kita bicarakan dengan orang tua siswa, karena yang duduk di dalam tenda itu Bapak Ibu, bukan orang tua yang ikut P5 menjadi undangan Bapak Ibu kelas 6. Itu kemarin sudah dipakat semua. Jadi memang ya mulai minggu depan lah kalau pasnya Bu Desi mau berfoto, silakan Bapak Ibu wali kelas minta ke anak-anaknya persiapkan itu ada 1 minggu bisa disemai bibitnya dari rumah. Tanaman obat-obatan, kunyit serai, lengkuas, terus ada kunyit putih. Kalau yang punya kumis kucing, lidah buaya, daun seledri sini banyak. Cuman ya kalau daun seledri perawatannya yang lebih susah, jadi harus disiram setiap hari. Banyak yang lainnya, karena lebih enaknya tuh kalau kita punya ban motor atau ban mobil. Jadi kita taruh di situ kan baru masukkan tanah situ. Apalagi ada ban motor gitu baru nanti dicat warna-warni. Tapi saya yakin kalau memang ini kelas tinggi, kita bisa menyiapkan 1 klinik 1 anak. Tapi yang kemarin tuh 3 kali 4 kali baru 1 klinik bisa penuh. Ya karena mereka susah juga cari tanaman. Berarti keputusannya untuk hari Kamis tanggal 28 Maret ada kelas 4, 5, dan 6 yang melaksanakan kegiatan tersebut. Berarti kelas 1, 2, 3 belajar seperti biasa. Kegiatannya kita mau fokus nih berapa nih? Kalau memang mau anak membawa bibit, berarti dari sekarang udah bisa sampaikan ke anak. Hari Kamis membawa bibit menggunakan polybag, bisa 1 anak 1 polybag. Jadi hari Kamis kegiatannya sudah paham ya Bapak Ibu, nanti dijelaskan lagi. Baik. Nah, pokoknya itu mau dimulai dari besok sudah bisa. Maksudnya batas waktunya tuh sampai hari Selasa. Puasa tuh lagi.
Ibu. Jadi terima kasih untuk dukungannya sukses program ini karena program ini untuk kebaikan kita semua. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih Bu Somada atas dukungannya dan semua 17 lengkap. Saya tutup, terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.